Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sebelum kita mulai pengajian kita, marilah sama-sama sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah untuk saudara kita Randy yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah beri kesembuhan, dan yang sakit di rumah sakit juga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahu nasu ala dimaihi wa amwalihi. Al-muslimu, orang Islam, adalah man salimal muslimuna, yaitu adalah orang-orang muslim yang selamat dari lisan dan perbuatan. Jadi kita disebut muslim itu apabila orang-orang muslim ini selamat dari lisan kita, dari perbuatan kita. Maknanya kita disebut Islam, kita disebut muslim itu kalau kita memberikan rasa aman, baik melalui kedamaian, kita memberikan kedamaian baik melalui ucapan kita maupun perbuatan. Jadi kalau ada orang yang ucapannya tidak memberikan kedamaian, yang tindakannya tidak memberikan kedamaian, itu bukan muslim. Makanya yang kemarin terjadi, apapun alasannya, teror bom Sarinah itu bukan muslim. Bahkan saya mungkin menyebutnya bukan manusia. Kalau manusia itu masih ada kemanusiaannya. Nah, ini orang hanya beragama tapi tidak memahami. Agamanya Islam tapi tidak paham Islam itu apa. Dia muslim tapi tidak paham muslim itu seperti apa. Jadi orang muslim itu harus orang-orang muslim yang lainnya itu selamat, damai, salam. Wal muslimu, dan orang mukmin itu man aminahun nasu. Orang mukmin itu adalah orang yang seluruh manusia ini merasa aman, baik nyawanya maupun hartanya. Jadi kalau muslim itu kaitannya dengan orang-orang Islam, kalau iman itu kaitannya dengan seluruh manusia. Sehingga kalau misalnya saya ngaku orang beriman, tapi orang-orang di sekitar saya tidak merasa aman dengan kehadiran saya, orang-orang di sekitar saya tidak merasa nyaman dengan kehadiran saya, atau orang-orang di sekitar saya siapapun itu merasa terancam nyawa dan hartanya, maka saya bukan orang beriman. Orang beriman itu harus memberikan rasa aman kepada siapapun, sepanjang dia manusia, memberikan rasa aman kepada seluruh manusia, memberikan keamanan nyawa dan keamanan harta. Makanya kita nggak boleh membunuh. Kenapa? Karena nyawa itu dihargai, dijaga. Kita nggak boleh mencuri. Kenapa? Karena harta orang lain itu dijaga. Nah, mukmin, iman itu satu akar kata dengan aman. Satu akar kata dengan amin. Nabi SAW al-amin, yang dipercaya, amanah. Nah, orang mukmin kok nggak amanah? Orang mukmin kok nggak memberi rasa aman? Itu bukan mukmin. Orang mukmin kok menteror? Itu bukan mukmin.
Jadi jangan sama sekali kita atau di antara tetangga kita yang bersimpati terhadap terorisme. Jangan pernah. Karena itu mencederai, bahkan mencoreng ya, keimanan, mencoreng keislaman. Tidak hanya dirinya tapi seluruh umat Islam dan semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu harus amanah. Amanah dari mana? Kan dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya khalifah di muka bumi, pengganti Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Merawat alam semesta ini, bukan merusak. Kita harus memberikan jaminan keamanan kepada siapapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh penduduk Madinah. Nggak peduli siapa dia, mau Yahudi kayak Nasrani, dilindungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin orang yang mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, benderanya Muhammadur Rasulullah, tapi tindakannya jauh bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman itu yang memberikan amanah, dia punya amanah, dia harus memberikan keamanan. Nah, salah satu dasar kata Imam As-Suyuti, salah satu dasar dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, salah satu dasar taklif syariat itu dibebankan, itu adalah diantaranya adalah untuk menciptakan kemaslahatan, li-islahil nas, menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Tidak ada satupun syariat yang tujuan atau dasarnya itu justru untuk merusak manusia. Gak ada. Salat, puasa, zakat, haji, apalagi sedekah, wah semuanya itu islah untuk maslahat. Makanya kemudian bahasanya itu ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal yang soleh itu adalah amal yang mengandung maslahat, kemaslahatan. Lawannya maslahat itu mafsadah. Ini maslahat, itu lawannya mafsadah. Ini kebaikan, ini keburukan. Ini kemanfaatan, ini kerusakan. Ketika orang-orang munafik digambarkan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna muslihun ala innahum humul mufsiduna fil ard. Jadi orang munafik itu dibilang sama Allah, kamu jangan merusak. Kami yang memperbaiki kok, bukan merusak. Justru kamu itu yang merusak. Ada 5 hal yang harus dijaga, artinya harus diberikan rasa aman, diamankan. Yang pertama, nyawa. 2, agama. Ada yang mengatakan agama dulu. Agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. Gak boleh diganggu ini. Nyawa orang gak boleh diganggu, agama orang gak boleh diganggu. Nabi SAW gak pernah maksa orang lain untuk masuk agama Islam. Benar. Nabi cuma nyampaikan, mau silakan, enggak ya sudah. Banyak kasusnya di Madinah, Nabi SAW begitu. Nah, jadi orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang muslih, yang memberikan kemaslahatan. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Maksudnya. Nah, sekarang kenapa orang bisa berperilaku teroris? Penyebabnya diantaranya satu, ada namanya budaya tsaqafatul ananiyah, budaya
merasa dirinya paling benar. Budaya atau paradigma atau pemikiran merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Yang iman itu cuma dirinya, yang lain kafir. Sama bahasanya. Yang kedua, ada yang disebut dengan saqafatul 'unf, budaya kekerasan. Orang bisa melakukan tindakan teroris itu karena di dalam dirinya itu sudah terpatri untuk melakukan kekerasan, karena dididik berbuat kekerasan. Harus dibedakan antara tegas dengan keras. Nabi itu tegas, nggak keras. Islam itu tegas, bukan keras. Ini halal, ini haram, tegas. Ini wajib, ini sunnah, tegas. Tapi bukan keras. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebut Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu. Bukankah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lintalahu, kamu berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan, kalau kamu itu kasar, ghalidhal qalbi, keras hatinya, mereka akan berpaling. Jadi Nabi gak kasar, juga gak keras. Ada Nabi gendong anak kecil, tipis anak kecilnya, diambil sama ibunya, ditarik. Nabi mana? Kata Nabi SAW, najis yang ada di baju saya bisa dihilangkan, tapi kasarnya tarikan kamu terhadap anak kamu ini gak bisa hilang. Itu betapa Nabi sejak dini mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita biasakan anak kita menerima perlakuan kasar, perlakuan keras, karena nanti akan terbentuk itu terus. Apalagi kemudian dipersenjatai, ya sudah jadi. Yang kedua, jadi saqafatul ananiyah. Yang kedua, saqafatul 'unf, budaya kekerasan. Yang ketiga adalah orang bisa berperilaku teroris atau melakukan tindakan kekerasan itu karena dirinya itu merasa ada kesombongan yang disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan. Jadi qillatul fahmi, sedikitnya pengetahuan tentang agama. Orang kalau pengetahuannya sedikit, dia tahu, yang dia tahu penghapusnya cuma ini, yang lain bukan penghapus, gitu. Yang dia tahu meja itu begini, yang lain bukan meja. Yang dia tahu peci itu begini, itu bukan peci, itu bukan. Karena sedikitnya pengetahuan. Tapi kalau pengetahuannya banyak, nah orang akan cenderung tidak sombong. Pengetahuannya banyak, nanti malu. Nah, untuk supaya kita terhindar, atau misalnya sekarang ada di dalam diri kita tiga hal ini: merasa diri paling benar, ya, egois, kemudian ada benih-benih kekerasan dalam diri kita, kemudian sedikitnya pemahaman. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengembangkan budaya berbeda, saqafatul ikhtilaf, budaya berbeda. Perbedaan itu jangan dianggap sebagai sebuah masalah. Perbedaan harus dilihat sebagai sebuah fakta. Kalau kita anggap perbedaan itu masalah, berarti nanti kita mau menyelesaikan masalah. Itu masalah. Capek Pak kalau setiap perbedaan coba kita selesaikan. Ada orang beda, diselesaikan, beda, diselesaikan. Susah.
Tapi kalau perbedaan itu dianggap sebagai sebuah fakta, warna, ragam, enak Pak hidup ini, berwarna. Silakan yang mau habis sholat nggak wiridan, silakan, nggak bareng-bareng. Yang mau wiridan bareng-bareng, silakan. Nah, itu berbeda. Jadi perbedaan itu jangan dianggap sebagai masalah. Ikhtilaf itu adalah tanawwu'. Perbedaan itu adalah ragam. Tapi kalau memaknai ikhtilaf itu senantiasa dimaknai tadad, bertentangan, nah ini yang repot. Ya biasa beda. Nah anak-anak kita ajarin untuk biasa beda, nggak apa-apa. Yang satu mau tempe, yang satu mau ayam. Jangan semuanya harus tempe. Biarin aja, yang satu doyan sambal, yang satu nggak doyan. Biarin. Jangan terus dipaksa yang satu harus doyan sambal, atau dipaksa yang satu harus benci sambal. Kan udah biasa begitu sebetulnya kita. Dari kecil itu dia. Orang bisa mengembangkan budaya beda itu kalau punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, gimana dia tahu ini perbedaan? Jadi harus tambah ngaji, dan ngajinya itu yang bersanad. Bersanad itu artinya apa? Ada tanggung jawab otoritas yang sampai kepada Nabi SAW. Orang ini kemarin insinyur kok terus ngomong Quran hadis. Ini orang ini pada masuk Islam kemarin terus kok berfatwa ini haram, ini haram, ini haram. Lu mau alam ngomong haram? Kecuali begitu dia masuk Islam, dia ngaji kepada guru bertahun-tahun, nah baru kemudian dia ngomong fatwa. Tradisi keagamaan kita, Pak, tradisi keagamaan kita sejak zaman Nabi SAW sampai kepada guru-guru kita, itu tradisinya adalah tradisi fikih. Apa tradisi fikih itu? Kita beribadah itu enggak kemudian ayatnya mana, hadisnya mana, enggak. Kalau kita beribadah, guru kita ngajarin begini, ulama pendapatnya begini, gitu. Sekarang udah berubah, ngomongnya apa? Ayat, ngomongnya hadis. Waduh, dia pikir dia ayat Al-Quran itu turun terhadap dirinya pada saat itu. Dia pikir bahwa dia ada bersama Nabi SAW sehingga bisa memahami. Kalau kita kan enggak, Pak. Kalau kita itu misalnya habis sholat kita baca Subhanallah 33, kan? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Apa dasarnya? Orang tua kita, guru kita ngajarin begitu, kan gitu. Nggak ngomongin hadis, Pak. Bahwa itu ada hadisnya, ada. Loh. Ada. Riwayatnya Abu Dawud, riwayatnya Abdullah bin Abbas, 10. Subhanallahnya 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbarnya 10. Kalau orang cara beragamanya langsung loncat ke hadis, dia pilih nanti kan yang 10, ada hadisnya. Pertanyaannya, emang yang 33 nggak ada hadisnya? Ada. Tapi kenapa yang 33 ini populer, diamalkan? Ya karena banyak sahabat yang mengamalkan, tapi mengamalkan terus sampai ke guru kita. Kan gitu. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, dengan at-tahiyatu lillah, at-tahiyat dan seterusnya. Ada 11 riwayat tahiyat, tapi yang populer itu cuma 2. Yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah dengan at-tahiyatu lillah. Kenapa yang populer ya? Karena diamalkan gitu. Kalau ngomongin hadisnya, nggak ada hadis lain. Termasuk saya misalnya mengatakan ketika kita rukuk bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kalau bicara hadis, riwayatnya Imam Bukhari itu Subhana Rabbiyal Azimi titik.
Tapi kalau dilihat Imam Abi Dawud, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau ngomong hadisnya lebih sahih yang mana? Yang Bukhari dong, subhana rabbiyal azim itu. Cuma masalahnya berapa yang ngamalin? Sampai di sini doang. Zaman dulunya itu. Nah ini kurangnya pengetahuan terhadap agama, terhadap ayat Al-Quran, terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilihat itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis. Sunnah itu tradisi yang berjalan. Ngomong tradisi 7 hari nggak ada hadisnya, wah itu sunnah, sunnahnya tabi'in, tabi'innya tabi'in besar, Imam Tawus, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Itu kalau yang ngomong itu Imam Tawus langsung dipakai. Imam Syafi'i, kalau dengar siapa yang pendapat Imam Tawus, oh iya saya pakai. Karena beliau imam besar, gak usah diverifikasi lagi. Imam Tawus yang bilang kita biasa kok. Nah, ada orang meninggal kita 7 hari. Sejak kapan kita nggak ada 7 hari? Nah, jadi, itu yang tadi saya katakan bahwa beragamanya itu harus, berpengetahuannya itu harus melalui jalur. Ngajinya itu harus jalur sana. Lalu sekarang nyekolahin anak aja nggak mau kan, sekolah abal-abal yang nggak jelas kan nggak mau. Maunya minimal sekolahnya apa? Terakreditasi, ya kan? Kan gitu. Kenapa sekarang banyak orang yang memilih mendengarkan fatwa atau ceramah dari ustaz-ustaz yang nggak jelas, nggak terakreditasi, alias abal-abal maksudnya. Gak ada LC-nya. LC itu lucu banget singkatannya, LC, lucu. Nah, ulama-ulama kita itu di Indonesia itu banyak yang alim tanpa harus LC. Kita kan nggak tahu di sananya ngapain. Kecuali dia bisa menyebutkan saya berguru sama ini, saya ngaji sama ini. Jadi itu Saqafatul ananiyah itu bisa dilawan, bisa dihindari dengan Saqafatul ikhtilaf. Biasa berbeda. Orang bisa berbeda kalau dia tahu. Ini sekaligus Saqafatul budaya, sedikitnya pengetahuan itu harus dilawan atau dihadapi, atau kita persiapkan, kita hilangkan sedikitnya pemahaman itu dengan banyak mengaji, tapi banyak mengajinya bisa dengan sana. Nah, kemudian budaya kekerasan itu ya harus juga dilawan dengan budaya rahmah. Budaya rahmah, budaya cinta, budaya kasih sayang. Jadi kalau budayanya kasih sayang, jangankan sama manusia, sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan, dia gak akan berbuat semena-mena. Jangankan sama manusia, sama hewan. Pernah dengar ulama yang membiarkan seekor lalat atau nyamuk hinggap di penanya, di pulpennya, didiemin itu. Ternyata itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Karena apa? Rahmah. Saya itu dulu guru saya di pondok, Pak. Saya sampai hari ini, karena guru saya, mudah-mudahan beliau dapat pahala lebih banyak dari saya. Saya sampai hari ini nggak pernah nempok nyamuk, Pak. Jadi kalau ada nyamuk, itu paling saya nggak pernah saya nempok. Karena guru saya itu
juga nggak pernah nepok nyamuk. Ketika saya tanya kenapa nggak ditepok, dia bilang seberapa banyak sih dia ngambil darah kita. Nah kalau dia bawa virus, nah itu urusannya Allah. Baca ta'awudz makanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan kemudian kita bunuh. Jadi sampai gitu Pak. Nah saya kalau nyamuk jadi istri saya, ibu saya itu paling gemes. Paling gemes karena apa? Karena nyamuk udah gendut, udah gak bisa terbang, saya diem aja karena saya cuek gitu kan. Tiba-tiba saya ditepok tuh, bang, saya kaget, justru tak kaget karena tepokannya. Ya alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan seterusnya nggak kena TB, malaria, apa segala. Nyamuk juga paling terima kasih, ngasih tahu temannya jangan kayak itu, dia udah ngasih saya minum gitu kan ya. Lebih banyak kalau donor 400 cc. Iya. Tahu lah, anjing aja setia, kan tahu. Kucing itu Pak, kalau Bapak kasih makan sekali kucing, nanti bawa teman-temannya. Percaya? Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sekali ngasih makan kucing liar, kasih makan, dia besok bawa teman-temannya. Ngasih tahu dia. Ke rumah itu aja, kita makan di sana. Sama nyamuk juga gitu, di situ aja. Tapi jangan bawa virus ya ke situ ya, pasti ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu dasarnya sederhananya ini Pak. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus memberikan kedamaian, keselamatan, keamanan buat orang-orang di sekitar kita. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk berbuat tindak laku sesuatu yang mungkar, maka tugas kita apa? Yaitu hadisnya Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka lakukan dengan kuasa yang dia punya. Nah kalau kita nggak punya kuasa, berarti lisan nih. Dengan lisan juga nggak sanggup, babil qalbi kita doakan. Makanya sebagaimanapun buruknya orang-orang yang teroris itu melakukan kejahatan, kita tetap harus mendoakan yang masih hidup supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah meninggal, kita mudah-mudahan kita berikan, mudah-mudahan kita doakan supaya orang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris yang udah mati, kita sumpahin biarin masuk neraka, apa kita doain Pak diampuni dosanya? Ya kan udah ngebunuh nih, bunuh orang banyak, kita sumpahin biarin nanti masuk neraka, apa kita doain? Kalau kita sumpahin dia masuk neraka, berarti kan kita menginginkan dia masuk neraka, ya kan? Kalau kita menginginkan dia masuk neraka, berarti gak ada bedanya kita sama iblis. Iblis itu pengen sebanyak-banyaknya anak cucunya Nabi Adam masuk neraka, kan gitu? Pengen gimana caranya sebanyak-banyaknya keturunannya Nabi Adam masuk neraka. Itu tujuannya iblis. Jadi kalau kita juga bertujuan yang sama, ya kita gak ada bedanya sama iblis. Kita ikut mensukseskan programnya iblis. Nah, ya, kita doakan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Allah maafkan. Oh dia kan udah berbuat jahat. Iya, biarin aja. Yang sudah meninggal itu udah gak bisa diapa-apain. Urusan kita tuh sama yang hidup. Nah yang hidup ini nih, kita ajak ngomong, ya kan? Kita doakan supaya dibukakan pintu hatinya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan. Makanya teroris itu kalau ketangkap, itu saya bilang sama polisi, jangan ditembak mati.
jangan ditembak mati. Disadarkan. Kan udah ada beberapa yang sadar kan? Alhamdulillah. Mau didampingi terus, jangan dilepas. Mentang-mentang udah keluar masa ininya dilepas bebas, jangan, didampingi. Harus didampingi terus, ditemani. Nah, yang terakhir Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf nih nggak bisa sampai Isya. Saya Isya dan Maulid Jakarta, saya pimpin Maulid Pak. Ini saya sengaja sepasang timer. Yang terakhir, bahwa saudara-saudara kita yang berangkat ke Suriah, ya, saudara-saudara kita yang baiat khilafah kekhalifahan Abu Bakar Al-Baghdadi, ini saudara-saudara kita sedang khilaf, maka harus diselamatkan, jangan sampai kemudian kita membiarkan. Jadi kalau ada nanti tetangga atau siapa itu kok mau berangkat ke Suriah, cegah. Sebab kalau nanti ke sana pulang, jadi Pak. Sana pulang jadi. Itu kan tugasnya polisi. Lah polisi jumlahnya berapa? Kita masyarakat ini harus ikut mencegah orang-orang berangkat ke sana. Nah, kalau ada yang ketahuan ada tetangga kita baru pulangnya dari Suriah atau dari negara-negara konflik, Yamankah, Irakkah, itu segera lapor. Meskipun polisi itu tahu catatannya, tapi warga juga harus waspada. Kalau dia mah nggak mungkin ngebom kita orang Muslim, kata siapa? Dalam pemahaman mereka, itu yang tidak baiat itu harus dibunuh. Ya hadisnya ada. Kalau ngomong hadisnya ada. Makanya kita harus kemudian memperhatikan saudara-saudara kita yang kelihatannya kok eksklusif ya, di rumah nerima tamunya malam, harus waspada. Harus justru bukan kemudian jangan dikucilkan, amani gitu. Jadi kalau bisa nongkrongnya pindah ke rumah dia. Gitu. Enggak kelihatan apa tuh. Pindah, ajak ngobrol, ajak makan, Tentunya sekali lagi iman kita harus kuat, pengetahuan kita harus cukup. Nanti malah didoktrin ikut, gimana? Nah, Bapak sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita sebagai orang Islam dua: memberikan rasa aman kepada orang lain, memberikan kedamaian dan keselamatan. Yang kedua, kita harus waspada dalam arti bukan untuk menjauhi saudara-saudara kita, itu bukan. Justru harus kita tarik lagi. Orang ini sedang lari, Pak, kita tarik. Orang ini sedang belok, kita tarik. Jangan dibiarin belok. Jangan dibiarin orang ini belok. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa menemani sampai Isya nanti. Mohon maaf sekali lagi karena pernah Pak acara yang sama kayak gini tahun kemarin. Boleh. Saya sampai Isya. Begitu sampai sana acaranya sudah selesai. Karena macet di jalannya ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ahlina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka 'afuwwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaytahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin.
وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة. Ya Allah, jadikanlah negeri ini ya Allah negeri yang aman, yang tenang ya Allah. Jangan jadikan bangsa ini ya Allah sebagaimana bangsa-bangsa yang sedang bertikai ya Allah. Ya Allah, berikanlah rasa aman ya Allah kepada kami semua ya Allah, karena Engkau adalah satu-satunya zat yang maha memberikan rasa aman. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari tindakan-tindakan kekerasan ya Allah, karena hanya Engkau lah yang maha melindungi ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika ya Allah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.